تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di waktu yang mulia, yaitu antara maghrib dan isya, di tempat yang mulia yaitu masjid, di dalam majelis yang mulia yaitu majelis ilmu bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Dan kita berharap semoga Allah memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ya. Ayat berapa sekarang? Ayat 75, betul. Ayat 75 kita baca sampai ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما.
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Baik ya, ayat ini masih berbicara tentang ahlul kitab. Allah menyebutkan keburukan ahlul kitab di dalam 3 ayat ini, Bapak Ibu. Walaupun sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Allah ya, karakter buruk dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, jamaah rahimakumullah. Di ayat 73 di ayat 72 salah satu keburukan mereka itu adalah mereka pura-pura beriman. Jadi di awal hari mereka beriman, tapi di akhir hari yaitu di sore hari mereka ingkar. Nah, ini ahlul kitab yang menjadi munafik, jemaah rahimakumullah. Ini keburukan. Kemudian yang kedua di ayat 73 bahwa mereka para tokoh-tokohnya menyatakan bahwa kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka tidak boleh beriman kepada Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad itu mengikuti agama mereka, mengikuti kiblat mereka, mengikuti kepercayaan mereka ya. Nah, tentu ini karena didasari oleh kedengkian
Jadi karena Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Yahudi ya, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad walaupun mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Tapi di ayat 73 Allah mengingatkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Ya. Walaupun dimotivasi untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kalau Allah ngasih hidayah, pasti orang itu akan beriman. Contohnya adalah Abdullah bin Salam, Bapak Ibu. Nah, sebaliknya, walaupun tidak ada yang memotivasi dia supaya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah kepada dia, maka dia tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, Qul innal huda hudallah ayyuta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum bihi inda rabbikum. Kemudian di ayat 75 ini juga berbicara tentang sikap buruk orang Yahudi, bahwa di antara mereka ada yang berkhianat atau yang tidak amanah, ya. Tetapi tidak semuanya, Bapak Ibu, ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Dan di antara ahlul kitab. Nah, di sini Allah menyebut dengan min. Min yang bermakna litab'id, sebagian. Artinya tidak semua. Jadi tidak semua ahlul kitab itu, jamaah rahimakumullah, ya, apabila dipercaya mereka khianat. Ya, ada juga di antara mereka ketika diberikan kepercayaan, mereka menjaga kepercayaan itu dan menunaikan amanah itu dengan baik. Ya, jemaah rahimakumullah. Jadi kita tidak boleh gebiah uyah kata orang Jawa itu, ya. Jadi tidak boleh pukul rata. Enggak boleh pukul rata, Bapak Ibu. Walaupun kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat keburukan, tapi ada beberapa orang di antara mereka yang memiliki sifat yang baik, ya, yang amanah. Nah, buktinya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Dan di antara ahlul kitab ada seseorang yang mana apabila kalian memberikan amanah kepadanya, biqintari, untuk menjaga harta yang banyak, yu'addihi ilaik, dia menunaikan amanah itu kepadamu. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Dan di antara mereka ada juga yang apabila kamu memberikan amanah kepadanya bidinarin, hanya dengan 1 dinar. 1 dinar itu 1 koin emas, Bapak Ibu. Uang koin, ya, yang terbuat dari emas. La yu'addihi ilaik. Namun dia tidak menunaikan amanah itu kepada engkau. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali engkau terus-menerus menagihnya, ya, atau meminta untuk mengembalikannya. Baik, dalam ayat ini jemaah rahimakumullah, ada 2 golongan orang ahlul kitab, ya, sikap ahlul kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ahlul kitab terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama ahlul kitab yang amanah, yang kedua ada ahlul kitab yang tidak amanah atau yang khianat, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana mereka terpecah menjadi 2, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman diantaranya Abdullah bin Salam, ini yang terkenal, ya. Sedangkan yang kafir yang terkenal di antara orang Yahudi itu adalah Ka'ab bin Ashraf, jemaah rahimakumullah. Ya, dia terus kafir sampai mati, Bapak Ibu. Jadi orang Yahudi itu ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Nah, yang amanah kata Allah, meskipun mereka dititipkan harta yang banyak atau dipinjemin harta yang banyak, dia akan mengembalikannya atau menunaikannya. Sedangkan orang itu kalau tidak amanah, ya, walaupun dititipi atau dipinjemin harta bidinar, 1 dinar. Di sini ada 2 bahasa, ya, kintor sama dinar. Kalau kintor itu harta yang banyak, Bapak Ibu. Seperti firman Allah di awal-awal surah Ali Imran, ya,
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, dan harta yang melimpah itu satu akar kata dengan kintor, qanatiril muqantarah ya. Sedangkan dinar ini gambaran dari harta yang sedikit. Dinar itu kan satu koin emas yang biasa digunakan oleh orang Arab pada zaman dahulu untuk membeli satu ekor kambing. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi kata Allah, orang itu kalau amanah, walaupun dipinjemin uang yang banyak atau dititipi uang yang banyak, pasti dia akan mengembalikan dan menunaikannya. Tetapi orang itu kalau tidak amanah, meskipun dia dititipi harta yang sedikit atau dipinjemin harta yang sedikit, enggak banyak yang dipinjemin kepada dia, ya, la yu'addihi ilaih, dia enggak akan menunaikan atau mengembalikan harta itu kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah dan tidak itu Bapak Ibu tidak bergantung kepada jumlah harta ya, tapi kembali kepada masing-masing orang ya. Walaupun hartanya yang dititipkan banyak, kalau amanah tetap ditunaikan. Walaupun sedikit, kalau nggak amanah nggak akan ditunaikan, nggak akan dibayar. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, di sini Allah berbicara tentang orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwa di antara mereka yang ada yang amanah, tapi ingat di antara mereka ada juga yang tidak amanah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, karena mereka terbagi dalam dua golongan, ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya Bapak Ibu. Hendaklah kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati apabila kita bekerja sama dengan mereka ya. Apabila kita bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, harus hati-hati. Sebagaimana yang terjadi zaman sekarang, jemaah rahimakumullah. Ya, kita lihat bagaimana mereka berusaha untuk merusak kaum muslimin. Bagaimana mereka berusaha untuk mempersulit kaum muslimin. Apabila mereka melihat bahwa satu negara atau pemerintahan itu condong kepada umat Islam, maka mereka berusaha untuk merusaknya, Bapak Ibu. Kita lihat tayangan di Trans 7, jemaah rahimakumullah. Bagaimana yang awalnya pesantren dijelek-jelekkan. Itu kan berawal dari kejadian pesantren yang roboh di Sidoarjo. Kemudian ada tayangan lagi bahwa pesantren dijelek-jelekkan. Tentu itu salah satu tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjauhkan ya anak-anaknya umat Islam ini dari pesantren. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, pesantren itu lembaga pendidikan yang paling bagus dari sekian banyak lembaga pendidikan, jemaah rahimakumullah ya. Dari dulu sampai sekarang pesantren itu masih nomor 1 dalam mencetak karakter kepribadian. Karena apa? Di pesantren itu anak dididik 24 jam Pak. Tapi kalau di sekolah berapa jam guru itu mendidik anak? Ya, hanya setengah hari saja. Selebihnya kembali ke rumah, kembali ke kampung, kembali kepada teman-temannya. Sehingga terkadang yang di kampung itu mengalahkan yang di sekolah, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau di pesantren 24 jam, diperhatikan sholat tahajudnya, diperhatikan sholat subuh berjamaahnya, diperhatikan ngajinya, diperhatikan karakternya, jemaah rahimakumullah ya. Nah, mereka berusaha bagaimana anaknya umat Islam ini jauh daripada pesantren. Sehingga dikatakan pesantren sebagai feodalisme, kemudian dan sebagainya, jemaah rahimakumullah. Nah, itu orang yang berbicara tapi tidak pakai ilmu. Ya, penghormatan di dunia ilmu Bapak Ibu dengan penghormatan di dunia politik atau di dunia sosial itu beda. Beda, Pak. Jangan kalau tahu bagaimana ulama-ulama dulu dihormati oleh murid-muridnya, jangan nggak akan mengatakan kejadian di pesantren itu sebagai feodalisme. Jemaah rahimakumullah. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu ya, saking dihormatinya sama muridnya, itu kalau mau pulang dikasih kambing, dikasih sapi, dikasih unta, dikasih perhiasan, dikasih macam-macam. Beliau pulang itu, ketika pulang sampai ke rumahnya seperti seorang yang pulang dari berdagang. Tapi sama ibunya dilarang. Kata ibunya, wahai Syafi'i, aku tidak akan membukakan pintu rumah untukmu sebelum kau berikan harta itu kepada orang miskin.
karena bukan ini aku harapkan darimu, kata ibunya. Aku ingin kau pulang membawa ilmu, bukan membawa harta. Subhanallah. Padahal Imam Syafi'i pulang bawa ilmu juga bawa harta. Tapi itulah seorang ibu ya, mendidik anaknya agar kecintaan kepada ilmunya tidak pudar. Karena kalau cinta kepada harta, orang nggak akan cinta kepada ilmu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian dalil lain bahwa dalam dunia keilmuan, jemaah rahimakumullah, bahwa orang berilmu itu harus dihormati Bapak Ibu. Ya. Perintah Allah kepada malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Kenapa disuruh sujud kepada Adam? Karena Adam diajarkan ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Jadi mereka orang-orang non-muslim melalui media sosial, ya, pemberitaan ya, mereka berusaha bagaimana bisa mempersempit kemaslahatan umat Islam, ya, bagaimana merusak generasi umat Islam. Makanya ketika kita bermuamalah dengan mereka, hati-hati. Meskipun ada di antara mereka yang amanah, jemaah rahimakumullah, ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi pemimpin, Amirul Mukminin Bapak Ibu ya. Beliau menugaskan Abu Musa Al-Asy'ari untuk menjadi gubernur, ya. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengirim surat. Beliau mengabarkan bahwa ada seorang Nasrani yang sangat jujur, baik, bolehkah aku menjadikan dia sebagai bendahara negara? Nah, kemudian Umar menjawab tidak boleh. Nah, kemudian dikirim surat lagi oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Jawaban Umar sama, bahkan Umar mengatakan tidak boleh. Maukah kau bekerja sama dengan orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya? Orang kan kalau kafir berarti dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kamu mau bekerja sama dengan orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya untuk urusan kaum muslimin? Karena kalau menjadi bendahara negara, yang mana saat itu negara adalah dalam kekuasaan kaum muslimin, berarti bekerja sama dengan non-muslim dalam urusan kaum muslimin ini mengkhawatirkan. Kecuali dalam urusan pribadi silahkan ya, dalam urusan yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin silahkan. Jadi kita harus hati-hati ya, bahwa di antara ahlul kitab itu ada yang suka berkhianat, jemaah rahimakumullah. Meskipun mereka dititipi harta yang sedikit ya, mereka nggak akan mengembalikannya ya. Namun ada pula di antara mereka yang amanah Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Pernah dengar nggak hadis ini? Bahwa Nabi SAW ketika wafat, baju perangnya masih tergadaikan kepada orang Yahudi. Subhanallah. Ini menunjukkan apa Pak? Bahwa Nabi itu menjaga iffah, kehormatan dirinya. Kalau beliau mau, bisa nggak beliau gadaikan baju perangnya kepada sahabatnya? Bisa saja. Tapi sahabat nggak akan mau, justru mereka akan membantu. Mereka akan memberikan, mereka akan mengikhlaskan. Tetapi Nabi SAW tidak mau begitu. Jadi Nabi itu tidak mau dibegitukan. Makanya Nabi SAW menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Jemaah rahimahullah. Ini dalil bahwa di antara orang Yahudi itu ada yang bisa dipercaya Bapak Ibu. Tapi sedikit. Kata Allah, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian di sini Allah menyebutkan man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Ada orang Yahudi, jika engkau memberikan kepercayaan kepadanya dengan harta yang banyak, dia akan menunaikan. Tapi ada pula di antara mereka, jika engkau memberikan kepercayaan kepadanya bidinar, dengan 1 dinar saja, mungkin dipinjamkan uang 1 dinar, atau engkau bertransaksi dengannya, atau engkau titipkan uang kepadanya 1 dinar, ya. Karena dia enggak terpercaya, la yu'addihi ilaik, dia tidak menunaikan kepadamu, kecuali kata Allah illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali engkau terus-menerus menagihnya. Ya. Orang itu kalau terus ditagih ya lama-lama kan bosan bayar, Pak. Jangan ya kan? Pokoknya jangan bosan menagih. Jangan kalau punya hutang, dihutangnya sama seseorang ya kan. Nah, kalau ditagih sekali 2 kali itu biasanya nggak bayar.
Tapi kalau ditagih terus itu lama-lama ya terbuka hatinya bayar. Jamaah rahimakumullah. Nah, dan orang yang kayak gitu itu sifatnya Yahudi itu. Itu Yahudi. Minjem, udah yang dipinjam itu sedikit. Jamaah rahimakumullah. Ditagih nggak bayar. Ada aja alasannya, ditagih lagi, ada lagi alasannya, ditagih lagi, ada lagi alasannya. Nah, setelah ditagih sekian ribu kali ya baru bayar. Nah, itu orang kayak gitu itu orang Yahudi. Nah, jangan pinjamkan uang kepada orang yang seperti itu. Cukup sekali saja. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada orang Bapak Ibu karena saking amanahnya nggak ditagih bayar. Jamaah rahimakumullah. Belum jatuh tempo sudah bayar. Jamaah rahimakumullah. Bahkan dilebihkan. Subhanallah. Saya pengen tahu orangnya di mana ini ya. Saya mau ngasihkan uang pinjaman kepada dia. Baik, ini dalil ya bahwa orang yang berat membayar hutang, padahal hutangnya itu sedikit dan dia mampu untuk membayarnya, maka dipersamakan oleh Allah dengan orang Yahudi. Ya, dan dipersamakan dengan orang Yahudi ini merupakan keburukan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Itu sesungguhnya mereka berkata laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada dosa ya, tidak ada dosa atas kami kepada orang-orang yang buta huruf. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata atas nama Allah dengan kedustaan padahal mereka mengetahui. Nah, maksudnya begini ya. Ahlul kitab itu menganggap bahwa mereka adalah klan yang paling mulia, Bapak Ibu. Jadi bangsa yang paling mulia. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Bahkan mereka mengaku sebagai anak-anaknya Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Dan mereka menganggap di luar mereka, berarti dalam konteks ini kan orang Arab ya. Nah, makanya di sini disebut ummi ya. Kalau disebut ummi itu berarti orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Yaitu orang Arab. Jadi pembawaan mereka orang Arab, Bapak Ibu, saat itu nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Mereka mengandalkan apa? Hafalan. Jadi mereka menganggap bahwa orang Arab itu orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang terbelakang, nggak punya kehormatan, nggak punya kemuliaan, karena nggak ada kitab diturunkan kepada mereka dan tidak ada nabi dulu yang diutus oleh Allah dari kalangan mereka. Sehingga orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani saat itu menganggap bahwa apabila mereka pinjam uang kepada orang Arab ya, lalu tidak dikembalikan uang itu, bagi mereka itu nggak dosa. Karena mereka adalah orang yang mulia, ya. Seperti seorang raja pinjam uang kepada budaknya, kepada pembantunya, ya, tidak dikembalikan, itu hal yang biasa menurut mereka dan menurut mereka itu bukan dosa. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi misalnya saya sebagai seorang ustadz, seorang kiai, pinjam duit ke panjenengan. Habis itu pinjam nggak saya kembalikan. Karena apa? Saya merasa ustadz. Ya, saya merasa ustadz, saya merasa kiai, saya merasa habib misalnya. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan menjadi santri harus takzim sama guru. Masa guru pinjam nggak diikhlaskan begitu kan? Nah, gurunya pinjam nggak diikhlaskan, ya kan? Nah, sehingga saya punya pikiran seperti itu bahwa kalau pinjam ke murid ini nggak perlu bayar karena muridnya pasti ikhlas gitu kan. Atau yang kedua, kalau saya nggak bayar pun nggak dosa karena ilmu yang saya berikan kepada mereka, kepada murid itu udah lebih banyak daripada uang yang saya pinjam. Nah, ini cara berpikirnya orang Yahudi. Jadi menganggap diri yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling suci, sehingga menganggap orang lain kotor. Akhirnya ketika mereka meminjam uang kepada orang yang dianggap hina oleh mereka, itu tidak dianggap sebuah kesalahan atau dosa, walaupun tidak dikembalikan. Jemaah rahimakumullah. Ada sebagian orang punya paham yang hampir sama dengan orang-orang Yahudi ini.
menganggap bahwa harta orang kafir itu adalah hartanya orang beriman. Ini salah Bapak Ibu. Akhirnya ketika ke Indomaret, ke Alfamaret, ngambil nggak bayar. Karena merasa apa? Itu hartanya orang beriman. Sedangkan yang punya Indomaret dan Alfamaret itu orang tidak beriman, tidak muslim. Ini nggak benar. Yang dimaksud boleh mengambil harta orang kafir, ya, itu adalah orang kafir yang memerangi umat Islam, yang menahan harta umat Islam. Kalau mereka tidak pernah menahan harta umat Islam, kita tidak boleh mengambil harta mereka. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi tidak benar pemahaman bahwa mengambil harta orang kafir itu halal saja dan tidak ada dosa. Ya, karena harta orang kafir itu adalah hartanya umat Islam. Tidak benar. Itu adalah pemikiran orang Yahudi, ya. Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat ini jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa mereka membanggakan diri mereka. Ya, membanggakan diri mereka. Jadi merasa lebih baik, merasa lebih sempurna, merasa lebih terhormat daripada yang lain, ya, itu termasuk sifat orang Yahudi, Bapak Ibu. Kemudian wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan atas nama Allah, mengatakan kedustaan padahal mereka mengetahui. Jadi mereka membuat kebohongan, membuat kepalsuan, tapi kepalsuan dan kebohongan itu di atas namakan Allah. Berarti mereka ini menjual nama Allah untuk mendapatkan harta orang lain. Jemaah rahimakumullah. Ya. Menjual nama Allah, membuat kebohongan, menjual nama Allah untuk mendapatkan harta dunia. Ini juga termasuk memakan harta dengan cara yang batil, Bapak Ibu. Jadi memakan harta dengan cara yang batil itu tidak hanya tidak hanya korupsi, tidak hanya mencuri, tidak hanya meminjam dan tidak dikembalikan. Ya, hati-hati kalau jangan pinjam uang nggak dikembalikan, sengaja nggak dikembalikan, itu nanti akan datang kepada Allah dalam keadaan tercatat sebagai pencuri. Jadi kalau pinjam dikembalikan. Jemaah rahimakumullah. Pinjam apa saja dikembalikan. Ya. Tidak hanya itu memakan harta yang batil, ya. Termasuk juga memakan harta yang batil ketika orang menjual nama Allah untuk mendapatkan harta dunia. Itu yang paling mudah juga dapat harta, Bapak Ibu. Menjual agama. Menjual nama Allah. Ya. Ada air nih dibacakan. Disebut nama Allah 1000 kali. Habis itu airnya dijual, air 5.000 dijual 500.000. Itu juga termasuk menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Ya, maka itu perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka membuat kedustaan, lalu kedustaan itu di atas namakan Allah supaya tidak kelihatan sebagai orang yang berdusta. Kemudian orang Yahudi memang terkenal sebagai orang yang suka memakan harta dengan cara yang batil. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan orang-orang Yahudi, terutama rahib dan pendeta mereka itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, Bapak Ibu. Mereka tidak mencuri, tetapi mereka berbohong. Ya, ini ayat Allah, kamu minta hukum seperti apa? Saya akan sampaikan kepada kamu sesuai dengan keinginan kamu. Saya akan carikan di ayat-ayat Allah. Padahal tidak ada. Cuman mereka menyandarkan kepada Allah. Lalu mereka mendapatkan uang dari hukum yang palsu itu di atas namakan Allah. Nah, itu dikatakan Allah sebagai memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian di surah An-Nisa ayat 16, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka memakan riba padahal mereka dilarang. Jadi di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil itu ada larangan riba, Bapak Ibu. Tapi mereka tetap makan riba. Makanya ketika Allah berbicara riba dalam Al-Qur'an itu disifati kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi di antara orang umat Islam yang suka makan riba, sesungguhnya dia sama seperti orang Yahudi.
ya Yahudi jamaah rahim. Cuman kalau disebut Yahudi nggak terima dia. Bahkan kalau di surah yang lain yang kita pelajari kan di surah Al-Baqarah, orang yang makan riba itu dianggap seperti orang gila kata Allah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang sedang kerasukan setan. Berarti Allah mempersamakan seperti orang gila, Bapak Ibu. Tapi kalau dibilang gila nggak terima. Padahal yang bilang gila adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi riba itu bikin orang gila, jemaah rahimakumullah. Pinjam duit ke bank kan berapa ratus juta. Habis itu bayarnya berapa? Pinjam 100 juta, bayar 200 juta misalnya. Pinjam 1M, bayar 1M setengah. Misalnya jemaah rahimakumullah. Dia mikiri bunganya aja udah gila. Lama-lama dia temenung sendiri, bicara sendiri. Ya kan? Lama-lama buka baju jalan. Bapak Ibu. Ya. Nah, itu gara-gara riba. Jadi riba ini bikin gila. Nah, makanya kalau jenengan punya teman, duduk temenung sendiri. Kayak pikirannya kosong gitu kan. Nah, itu coba tanya, kamu punya riba enggak gitu. Pasti jawabannya ada. Jemaah rahimakumullah ya. Jadi riba itu memang membahayakan Bapak Ibu. Kemudian bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala man awfa. Bala ini bantahan dari pernyataan sebelumnya. Janganlah demikian kata Allah. Man awfa, atau bisa juga diartikan bala bukan demikian. Ada juga ulama mengartikan bala ini bahkan, Bapak Ibu, tergantung konteksnya. Man aufa bi ahdihi, siapa yang menepati janjinya, wattaqa dan bertakwa. Di sini Allah menyebut janji dan takwa secara bersamaan ya. Menunjukkan bahwa ada hubungan antara ketakwaan dengan menepati janji. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka cirinya adalah dia senantiasa menepati janji. Kita baca surah Al-Mu'minun awal-awal itu. Ketika Allah bicara tentang orang beriman yang paling beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Apa di antara sifatnya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga amanah dan menunaikan janji. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini betul-betul dipraktekkan oleh Nabi Bapak Ibu. Nabi itu kalau janji dengan seseorang, ketemuan di mana, maka Nabi akan berdiri di tempat itu sampai orang tersebut datang. Pernah Nabi SAW berdiri di suatu tempat, pada tempat itu panas. Sedangkan di sebelah Nabi ada tempat yang teduh. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kau berdiri di sini? Bukankah di sebelah engkau ada tempat yang teduh? Kata Rasulullah, aku berjanji dengan seorang untuk ketemuan di sini. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya, itu saking menepati janji. Karena orang yang bertakwa pasti mereka menjaga janji. Sedangkan orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka mudah berjanji akan tetapi tidak ditepati janjinya, seperti orang Yahudi. Nah, maka jagalah janji. Ya, kalau panjenengan tidak mampu melakukannya, maka jangan berjanji, Bapak Ibu. Ya, jangan suka berjanji. Kalau sudah kadung berjanji, maka tepati janji. Karena janji, menepati janji itu bagian daripada ketakwaan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Allah menyatakan cinta kepada orang yang menepati janji dan kepada orang yang bertakwa. Jemaah rahimakumullah. Nah, cinta Allah itu Bapak Ibu berkaitan dengan 4 perkara ya. Pertama berkaitan dengan orang, ya, dengan orangnya atau dengan orang yang beramal. Kemudian yang kedua, cinta itu terkadang berkaitan dengan amal. Yang ketiga terkadang berkaitan dengan waktu. Yang keempat terkadang berkaitan dengan tempat. Jadi ada orang yang dicintai oleh Allah, ada amal yang dicintai oleh Allah,
ada waktu yang dicintai oleh Allah, ada tempat yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran banyak ya. Allah menyatakan cinta termasuk ayat ini. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Apalagi? Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Apalagi? Innallaha yuhibbul apa? Jangan bikin-bikin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Jemaah rahimakumullah. Apalagi tadi innallaha yuhibbul kurang tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Jadi ini cinta yang dikaitkan dengan orangnya. Kemudian yang kedua, kadang Allah mengaitkan cinta itu kepada amal, Bapak Ibu. Misalnya Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling disukai oleh Allah yang konsisten walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Jadi memulai itu kan gampang ya. Yang susah adalah mempertahankan. Orang itu sukses Bapak Ibu bukan karena banyaknya yang dia lakukan, tapi karena konsisten. Jenengan hafalan satu hadis satu ayat Pak, konsisten. Lama-lama hafal Quran 30 juz. Tapi kalau jenengan langsung sekali duduk langsung banyak gitu, ya kan? Tapi nggak konsisten, itu nggak dapat beberapa bulan panjenengan akan berhenti. Yang penting konsisten. Itu yang disukai oleh Allah. Karena kalau kita konsisten Bapak Ibu, Allah akan senantiasa memberikan pahala kepada kita. Jadi pahala itu nggak putus. Yang kedua, kalau kita punya udzur dan kita tidak bisa melakukan rutinitas amal kita, kita tetap dapat pahala. Subhanallah. Yang ketiga, cinta Allah itu terkadang dikaitkan kepada apa tadi? Waktu. Ada waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu diantaranya adalah hari Jumat, Bapak Ibu. Kemudian sepertiga malam, ya, waktu yang paling disukai oleh Allah. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan cintanya kepada apa? Tempat. Ada enggak tempat yang disukai oleh Allah? Ada, masjid. Ya, ahabbul bilad ilallah al-masajid. Bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Jadi kalau kita masuk masjid ingin beribadah kepada Allah, maka kita termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan cinta kepada orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yang membeli bi ahdillahi janji Allah wa aimanihim dan sumpah-sumpah mereka thamanan qalila dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit ini maksudnya dunia. Jadi orang Yahudi itu diantara mereka memakan harta yang batil adalah menutupi janji Allah kepada mereka. Jadi sebelumnya Allah telah berjanji kepada mereka, mengikat janji dengan mereka bahwa mereka wajib beriman kepada Rasul terakhir. Tapi setelah Rasul terakhir itu diutus oleh Allah, ternyata mereka tidak beriman. Termasuk juga janji mereka kepada Allah, yaitu menjelaskan kebenaran dalam kitab Taurat, tapi ternyata mereka sembunyikan. Untuk apa itu? Mendapatkan keuntungan dunia. Wa aimanihim, dan mereka menjual janji-janji atau sumpah-sumpah mereka. Jadi orang Yahudi Bapak Ibu bersumpah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Sumpah saya akan bayar nanti kalau saya pinjam uang ke panjenengan ini. Sumpah-sumpah mereka. Tapi setelah bersumpah uang itu enggak dibayar. Nah, makanya Allah mengatakan mereka telah menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Walaupun mereka mendapatkan harta yang banyak, tetap dunia ini dianggap sedikit oleh Allah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah.
mereka adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak mengajak bicara dengan mereka di akhirat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ada berapa azab yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat? Ada 5. Yang pertama, mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, mereka apa? Tidak diajak bicara oleh Allah. Jangan kalau nggak diajak bicara sama suami, ibu-ibu gimana? Tersiksa nama badan? Hah? Didiemin sama suami tersiksa nama badan jenengan? Oh badan gitu. Ya wes lah berarti harusnya tersiksa dong. Ya, didiemin sama suaminya, nggak tegur, ya kan? Itu tandanya suaminya benci sama jenengan. Yang ketiga apa? Tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Jenengan nggak dilihat sama suami, dicuekin sama suami. Itu kan sebuah bentuk kemarahan, ya. Kemudian yang keempat, tidak disucikan alias tidak diselamatkan. Yang kelima, mendapatkan azab yang pedih. Inilah 5 azab yang Allah akan timpakan kepada orang yang menjual agama Allah untuk mendapatkan keuntungan dunia, dan kepada orang yang menjual sumpahnya atau yang melanggar sumpahnya hanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah pekan depan kita pindah halaman berikutnya, ayat 78 ya. Insya Allah kurang 1 lembar lagi kita selesai juz 3 ya. Satu lembar lagi selesai juz 3. Berarti habis ini kita masuk juz 4 ya. Tapi tetap surah Ali Imran ya. Ini kalau panjenengan belajar, habis belajar dihafalkan, itu luar biasa, udah dapat 3 juz panjenengan. Ya. Kan hafal ini dari ayat 75 sampai 77. Jadi hafal yang sempurna itu hafal dengan pemahamannya. Ya, subhanallah. Sedikit tapi konsisten. Yang berat kan konsistennya itu. Ya, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.